Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi akidah yang berisikan tentang pengertian, istilah, dan cara penetapan akidah. Pertama-tama, perkenalkan saya Syerinda Aurora Marcella dengan NPM 0007 dan teman saya Fauzia Husna Atika dengan NPM 0006. 1. Pengertian. Pengertian akidah sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada pengertian secara umum. Akidah adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar, lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesaan Allah, di mana Allah lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur atas segala apa yang ada di jagat raya. Yang kedua, ada pengertian secara etimologis. Akidah berakar dari kata akoda, yakidun, akdan, akidatan. Akdan berarti simpul ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Yang ketiga, ada pengertian secara terminologis. Setelah terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan, relevansi antara arti akdon dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Syed Syabik menjelaskan bahwa pengertian akidah sesungguhnya meliputi 6 perkara, yaitu makrifat kepada Allah, makrifat kepada alam di balik alam semesta ini atau gaib, makrifat kepada kitab-kitab Allah, makrifat kepada Nabi dan Rasul Allah, makrifat kepada hari akhir, dan yang terakhir ada makrifat kepada takdir. Sementara secara terminologis, akidah didefinisikan oleh para ulama Islam, yaitu yang pertama menurut Hasan al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail. Aqaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabil al-Jazairi dalam kitab Aqidah al-Mukmin, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari dua definisi di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka mendapatkan suatu pemahaman mengenai akidah yang lebih proporsional, yaitu 1. Setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran, indera untuk mencari kebenaran, dan wahyu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam berakidah, hendaknya manusia menempatkan fungsi masing-masing instrumen tersebut pada posisi sebenarnya. 2. Keyakinan yang kokoh itu mengandaikan terbebas dari segala pencampur adukan dengan keraguan-raguan walaupun sedikit. Keyakinan hendaknya bulat dan penuh, tiada bercampur dengan syak dan kesamaran. Oleh karena itu, sampai kepada keyakinan itu manusia harus memiliki ilmu, yaitu sikap menerima suatu kebenaran dengan sepenuh hati setelah meyakini dalil-dalil kebenaran. 3. Akidah tidak harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Dengan demikian, hal ini mensyaratkan adanya kekerasan dan kesejahteraan antara keyakinan yang bersifat lahiriah dan keyakinan yang bersifat batiniah, sehingga tidak didapatkan padanya suatu pertentangan antara sikap lahiriah dan batiniah. 4. Apabila seseorang meyakini suatu kebenaran, konsekuensinya harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu. Yang kedua, istilah. Ada beberapa istilah dalam kajian Islam yang menunjuk pada pengertian yang sama, yaitu akidah. Istilah-istilah ini, meskipun dalam sudut pandang tertentu mempunyai varian penjelasan yang cukup beragam, akan tetapi muaranya adalah memperbincangkan sendi-sendi pokok dalam ajaran Islam. Beberapa istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iman.
Ada yang menyamakan istilah iman dengan akidah dan ada juga yang membedakannya. Bagi yang membedakan, akidah hanyalah bagian dalam atau aspek hati dari iman. Sebab iman menyangkut aspek dalam dan aspek luar. Aspek dalam berupa keyakinan dan aspek luar berupa pengakuan lisan dan pembuktian dengan amal. Al-Quran ketika menggunakan kata iman cukup beragam bentuknya. Ada yang berdiri sendiri tanpa didamping dengan kata pendamping sehingga maknanya akan menjadi umum. Di sisi lain, Al-Quran juga menggunakan kata iman yang disertai dengan amal soleh. Jika diperhatikan sesungguhnya, perhatian Al-Quran terhadap kata iman sungguh luar biasa. Secara definitif, Al-Quran menggunakan kata iman sebanyak 17 kali, belum lagi dalam bentuk yang lain yang menunjukkan pada tujuan yang serupa. Yang kedua ada tauhid. Tauhid artinya mengesahkan atau mengesahkan Allah tauhidullah. Ajaran tauhid adalah tema sentral akidah dan iman. Oleh sebab itu, akidah dan iman diidentikan juga dengan istilah tauhid. Yang ketiga ada usuluddin. Usuluddin artinya pokok-pokok agama. Akidah, iman, dan tauhid disebut juga usuluddin karena ajaran akidah merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang keempat ada ilmu kalam. Kalam artinya berbicara atau pembicaraan. Disebut dengan ilmu kalam sebab di dalamnya mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam. Ilmu kalam mengidentifikasi akidah-akidah pokok dan berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok tersebut. Melihat fokus kajiannya yang menitik beratkan pada persoalan pokok dalam agama, maka ilmu kalam disebut sebagai istilah lain dari akidah. Yang kelima ada fikih akbar. Fikih akbar artinya fikih besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafaquh fiddin yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Bukan hanya masalah fikih, tentu dan lebih utama masalah akidah. Untuk membedakan dengan fikih dalam masalah hukum ditambah dengan kata akbar sehingga menjadi fikih akbar. Istilah tersebut populer dan dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah dengan karya populernya Al-Fiqh Al-Akbar. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fauzia Husna Atikah. Terima kasih. Untuk yang keenam yaitu teologi Islam. Teologi sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu negara. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh peredaran zaman. Dalam istilah Arab, ajaran-ajaran dasar tersebut disebut usuluddin aqaid at-tauhid. Teologi adalah bahasa Yunani yang berasal dari dua suku kata yaitu theos atau Tuhan dan logos atau ilmu. Jadi teologi adalah ilmu mengenai Tuhan. Dalam pengertian yang umum, teologi diartikan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan seluk-beluk tentang Tuhan. Para ahli agama-agama mengartikan teologi dengan pengetahuan tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan, serta hubungan Tuhan dengan alam semesta. Sebagai ilmu yang membicarakan ketuhanan, maka kata ini digunakan oleh semua agama. Sementara untuk dalam teologi Islam, mengkaji seluk-beluk ketuhanan yang terdapat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kata teologi bersifat netral, bisa digunakan kepada agama apa saja, sesuai dengan karakter dari agama yang menjadikan ketuhanan sebagai kajian utamanya. Selanjutnya yang ketujuh ada ilmu makrifat. Istilah makrifat sesungguhnya lebih populer dikenal dalam dunia tasawuf. Meskipun demikian, karena kajian makrifat menyentuh wilayah-wilayah pokok dalam agama, maka istilah ini juga digunakan sebagai sebutan lain dari istilah akidah. Syekh Ahmad Rifai berpendapat bahwa ilmu makrifat adalah ilmu tentang Allah Ta'ala, yaitu cahaya dari cahaya-cahaya yang maha agung dan perilaku dari berbagai perilaku utama. Menurut bahasa, makrifat adalah pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Adapun menurut istilah yang sering dipakai menunjukkan ilmu pengetahuan tentang apa saja atau nakiroh. Menurut istilah sufi, makrifat adalah pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan apabila berkaitan dengan objek pengetahuan itu adalah zat Allah dan sifat-sifatnya.
Disebut sebagai ilmu ma'rifah karena ilmu ini dapat mengenal atau memperkenalkan ajaran-ajaran akidah Islam, sehingga dapat pembahasannya meliputi pertama, ma'rifat al-mabda', yaitu mengenal Allah dengan segala sifat, af'al dan asmanya. Kedua, ma'rifat al-wasitot, yaitu mengenal utusan-utusan Allah meliputi malaikat, rasul, dan kitab-kitab Allah. Ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mengenal dan mempercayai hari akhir dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini merupakan irodah dengan takdir Allah. Untuk selanjutnya yaitu cara penetapan akidah dalam Islam. Allah selaku syar'i telah memutuskan dan menetapkan untuk memberikan keterangan-keterangan di sekitar masalah yang wajib diimani, antara lain yang terkandung dalam arkanul iman. Allah telah menggariskan persoalan tersebut dengan jelas dan menuntut agar manusia mempercayainya. Iman yang dimaksud itu adalah i'tiqad dengan kebulatan hati dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta berlandaskan dalil dan alasan. I'tiqad semacam ini tentunya tidak dapat diperoleh dengan dalil-dalil sembarangan, melainkan dengan dalil-dalil yang pasti dan tanpa dicampuri keraguan. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menetapkan akidah berdasarkan 3 macam dalil, yaitu yang pertama ada dalil akli. Dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya dipandang masuk akal atau logis dan sesuai dengan perasaan. Tentunya yang dapat menimbulkan adanya keyakinan dan dapat memastikan adanya iman yang dimaksudkan. Dengan menggunakan akal manusia, merenungkan dirinya sendiri dan alam semesta, yang dengannya ia dapat melihat bahwa di balik semua itu terdapat adanya Tuhan pencipta yang satu. Untuk yang kedua ada dalil nakli. Dalil nakli yang tidak menimbulkan keyakinan dan tidak menciptakan keimanan sebagai yang dimaksud, dengan sendirinya dalil tersebut tidak dapat digunakan untuk menetapkan akidah. Oleh karena itu, Syekh Mahmud Shaltut mengajukan 2 syarat yang harus dipenuhi oleh dalil nakli sehingga dalil tersebut dapat menanamkan keyakinan dan menetapkan akidah. A. Dalil nakli itu pasti kebenarannya. Ini artinya bahwa dalil itu harus dapat dipastikan benar-benar datang dari Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang demikian itu hanya dapat dijumpai pada dalil-dalil yang mutawatir. B. Dalil nakli itu pasti dan tegas tujuannya. Ini artinya bahwa dalil nakli memiliki makna yang tepat dan tegas. Ini hanya bisa terjadi bila dalil-dalil itu tidak memiliki 2 atau 3 pengertian sekaligus atau lebih. Untuk yang ketiga ada dalil fitrah. Dalil ini adalah hakikat yang mendasari kejadian manusia. Fitrah ini merupakan perasaan keagamaan yang ada di dalam jiwa dan merupakan bisikan batin yang paling dalam. Dan kesucian ini akan tetap terpelihara manakala selalu membersihkan jiwanya dari tekanan kekuatan waham dan pengaruh nafsu. Bila manusia membiarkan fitrah dan nalurinya berbicara, maka dia akan mendapatkan dirinya berhadapan dengan kekuatan tertinggi di atas kekuatan manusia dan alam. Ia akan berdoa dalam suka maupun duka. Di saat manusia berada dalam keputusasaan, diancam bahaya dan bencana, saat itulah dia menghadap diri secara ikhlas kepada Tuhannya, melepaskan segala apa yang telah menyebabkan dia menghadapkan dirinya kepada selain Allah karena pengaruh imajinasi, kebodohan, hawa nafsu, atau pengaruh tuhan-tuhan palsu berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.